Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Panji Setia Dharma dengan NIM 24500 810 87. Dan ini adalah kedua rekan saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dari Katalas. Saya dengan NIM 24500810062. Kenalkan nama saya Vina Lusita Rahab dengan NIM 2450081070. Di sini kami dari kelompok satu Praktikum Algoritma Pemrograman akan menjelaskan tentang struktur kode ATM sederhana yang telah kami buat. Sebelum kami memberikan output atau hasil dari program tersebut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur dari codingannya. Dimulai dari saya akan menjelaskan tentang eh, struktur awal dari program ini. Bisa dilihat di sebelah sini, ada include stdio dan include string. Contoh library yang digunakan dalam include stdio adalah printf dan sedangkan string adalah sebentar, stcr, strcmp. Selanjutnya di sini ada eh, apa namanya? Hmm, Penamaan prosedur yang digunakan pada program ini. Pertama ada file tampilan header tanpa parameter, lalu ada tampilan menu tanpa parameter juga, lalu ada cek saldo yang bertipekan integer. Selanjutnya ada simpan uang dengan parameter saldo, indeks tambah saldo yang ketiganya berupa sebuah integer. Selanjutnya ada ambil uang yang sama juga, parameternya adalah saldo, indeks 2 dan tarik saldo. Sama, ketiga parameter tersebut juga termasuk ke dalam sebuah integer. Lanjut, ada histori transaksi. Di sini parameternya ada indeks, indeks 2 tambah saldo, dan tarik saldo. Yang keempatnya juga berupa sebuah integer. Prosedur yang terakhir yaitu ada void, tampilkan help dengan tanpa parameter. Dan yang terakhir ada integer cek login dengan parameter char dan integer untuk memasukkan user dan password. Di sini ada semua integer yang tipe data integer yang kami gunakan pada program ini. Namun saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut dikarenakan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kedua rekan saya. Di sini ada menu untuk melakukan login pada ATM sederhana ini dengan user yang sudah kami tetapkan, yaitu nama kami bertiga. Bisa dilihat di sebelah sini. Di sini ada nama saya, nama Sultan, nama Vina, dan passwordnya adalah 1, 2, dan 3. Baik, kita kembali ke atas. Jikalau login kita berhasil, kita akan masuk ke menu, akan muncul tampilan login berhasil. Namun, jikalau login kita gagal, program tersebut akan memunculkan tulisan user atau password salah, silakan coba lagi. Dan program akan dikembalikan kepada printf untuk memasukkan user dan password. Sekian penjelasan program dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sultan Arif Atala. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Panji. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang itu ya, bagian login ya, bagian login. Terus di situ ada misalkan case, ada if, dari if ya, maaf ya Panji. Iya Dari betul. itu ya, dari case. Enggak, dari while. Dan dari while. Baik. Di sini saya akan menjelaskan loop menu utama dari while ini ya. Terus di sini ada baris while. While itu apa? While itu digunakan untuk membuat loop tanpa
batas ya, sehingga program itu terus berjalan sampai pengguna itu memilih untuk keluar. Kemudian di situ ada tampilkan menu. Tampilkan menu. Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah untuk memanggil fungsi tampilkan menu. Untuk menampilkan nanti daftar menu utama yang daftar menu utama yang ada di layar gitu ya. Kemudian di situ ada scan F. Kemudian ada baris scan F. Apa itu baris scan F? Baris scan F itu digunakan untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel pilihan gitu ya. Variabel ini nanti digunakan untuk menentukan menu yang dipilih pengguna seperti itu. Nah, kemudian nanti kita ada switch ya. Switch di situ ada switch pilihan. Switch pilihan itu berfungsi untuk menjalankan salah satu dari tiga itu ya, dari case 1, case 2 dan sampai case terakhir seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan case 1. Di case 1 itu ada apa aja? Case 1 itu terdiri dari ada case 1, do, terus cek saldo. Apa maksudnya gitu ya? Case, do, terus cek saldo. Cek saldonya ini apa maksudnya? Jadi jika pengguna memilih menu 1, itu cek saldo gitu ya. Program itu akan memanggil fungsi cek saldo untuk menampilkan jumlah saldo pengguna gitu ya. Di sini ada ya void-nya, ada prosedurnya di sini memanggil dari sini printf cek saldo gitu ya. Printf garis-garis cek saldo, nanti saldo Anda akan ditampilkan di situ berapa. Oke. Kemudian nanti kita langsung masuk ke case kedua. Oh ya, sebelumnya itu ada if pilihan kedua sama dengan 1. Apa itu maksudnya yang if itu? Jadi jika nanti kan ada tampilan menu keluar atau enggak berhenti gitu ya. Jadi kalau jika pengguna memilih 1, berarti nanti program itu akan berhenti gitu. Terus kemudian while pilihan 2 dan seterusnya itu jika pengguna memilih 2 gitu ya, program akan kembali ke menu utama dengan mengulangi loop gitu. Seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke case 2. Apa itu case 2? Case 2 itu do dan simpan uang itu untuk apa gitu ya. Do simpan uang itu untuk misalkan gini ya. Jika nanti pengguna memilih menu 2 gitu, simpan uang gitu kan, program memanggil fungsi simpan uang ya, di fungsi simpan uang yang di void gitu ya. Coba. Nah, fungsi simpan uang di void simpan uang itu. Seperti itu. Nah, nanti void yang itu, void simpan uang itu digunakan untuk menambahkan uang ke saldo pengguna. Gitu ya. Terus di itu ada integer tabung. Terus ada printf, scanf. Apa itu maksudnya? Jadi baris itu digunakan untuk program meminta pengguna memasukkan jumlah uang yang ingin disimpan itu atau yang ditabung gitu, maksud baris itu ya. Oke. Nah, misalkan terus nilai uang yang dimasukkan itu nanti disimpan dalam variabel tabung. Terus ada tambah saldo, indeks plus nanti uang itu yang ditabung dicatat ke dalam daftar transaksi tambah saldo pada posisi tertentu. Terus setelah mencatat transaksi, nilai indeks itu bertambah 1 untuk mencatat transaksi berikutnya seperti itu. Oke. Case 2. Nah, itu terus ada ya if while itu sama kayak case 1 fungsinya. If pilihan 2 itu nanti akan apa ya? Akan menyimpan uang, terus apa pengguna bisa memilih nanti menu utama, menu keluar atau menu kembali ke menu utama gitu ya. Terus ada case 3. Case 3 itu ada case 3 do ambil uang dan seterusnya gitu ya. Oke, nanti saya akan jelaskan case 3 do ambil uang. Jadi itu apa maksudnya sih? Baris itu gunanya untuk apa? Jadi ada case 3 do ambil uang itu digunakan jika pengguna misalkan itu yang memilih menu 3 ambil uang, program itu memanggil fungsi ambil uang untuk mengurangi uang dari saldo pengguna seperti itu. Nah, fungsi ambil uang itu ada di sini ya, void ambil uang integer saldo, integer ambil isi gitu ya.
Oke, saya akan jelaskan. Misalkan ini void ambil uang. Fungsinya untuk apa? Fungsi ini digunakan untuk mengambil uang dari saldo pengguna gitu ya. Kemudian ada integer ambil, isi, printf, scanf. Jadi itu maksudnya si baris-baris itu, si program itu bakal meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang ingin diambil, terus nilai uang yang diambil disimpan dalam variabel ambil gitu kan. Ada ya variabel ambil di situ. Oke. Kemudian selanjutnya ada tarik saldo indeks 2 baris tarik saldo indeks 2 ya dia baris 169 sampai 170 itu digunakan misalkan uang diambil dicatat ke dalam daftar transaksi gitu, transaksi tarik saldo pada posisi tertentu. Ya, indeks 2 maksudnya ya. Kemudian setelah mencatat transaksi nilai indeks 2 bertambah 1 untuk mencatat nilai transaksi berikutnya. Seperti itu. Oh ya, terus ada itu ya, isi sama dengan oh enggak ya, oh, ya enggak ada. Ada nggak ya di situ? Oh ya itu masih ada yang perlu dijelasin nih. Oke, jadi isi baris apa gitu? Isi sama dengan saldo kurang ambil, terus ada if, terus ada else. Itu fungsinya apa? Nanti jadi gini nanti ya. Misalkan program itu nanti bakal memeriksa apakah saldo setelah pengambilan akan kurang dari 50. Jika iya, nanti program itu akan menampilkan pesan peringatan saldo minimal setelah pengambilan itu harus 50.000 dan tidak mengurangi saldo gitu ya. Kemudian saldo terus yang saldo minus apa itu minus sama dengan ambil itu kalau misalkan jika saldo mencukupi lebih dari 50.000, program mengurangi saldo dengan jumlah uang yang diambil dan menampilkan saldo terbaru gitu ya. Misalkan seperti itu. Kayak gitu. Printf itu digunakan untuk menutup tampilan dengan garis-garis baru gitu ya. Yang printf yang garis-garis. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke case 3. Case 3. Ya, case 3 langsung aja kita jelaskan. Jadi case 3 ambil uang gitu ya. Ambil uang itu misalkan bener ya? Kayaknya sekarang masuk ke case 4 ya, bagiannya Vina ya. Oh, case 4 ya. Oh, berarti udah selesai ya? Oke. Iya, udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang case 4, yang dimana case 4 ini berisi menampilkan tentang histori transaksi. Fungsi dari histori transaksi yaitu untuk menampilkan riwayat transaksi berupa penambahan saldo dan pengurangan saldo. Fungsi ini memiliki 4 parameter, yaitu yang pertama ada indeks, yang kedua ada indeks 2, yang ketiga ada integer tambah saldo, yang keempat ada tarik saldo. Parameter pertama yaitu indeks, yaitu jumlah data pada array tambah saldo yang berfungsi sebagai penambahan saldo. Yang parameter kedua ada indeks 2, yaitu jumlah data pada array tarik saldo yang berfungsi sebagai pengurangan saldo. Parameter ketiga ada integer tambah saldo, yaitu array yang menyimpan nominal saldo yang ditambahkan ke akun. Parameter keempat ada integer tarik saldo, yaitu array yang menyimpan nominal saldo yang dikurangi dari akun. Nah, di awal, yaitu ada fungsi untuk mencetak garis pemisah dan judul histori transaksi. Kemudian, untuk riwayat penambahan saldo, fungsi ini melakukan iterasi menggunakan perulangan for hingga sebanyak indeks untuk mencetak setiap elemen dalam array tambah saldo bersama nomor urutnya. Selanjutnya, untuk riwayat pengurangan saldo, fungsi ini melakukan hal yang sama dengan iterasi hingga sebanyak indeks 2 untuk mencetak elemen dalam array tarik saldo. Terakhir, fungsi mencetak garis pemisah sebagai penutup. Fungsi ini membantu memvisualisasikan riwayat transaksi dengan format yang terstruktur dan mudah dibaca. Selanjutnya, case 5. Case 5 ini menampilkan tampilan help, yang dimana fungsinya yaitu untuk memberikan panduan kepada pengguna mengenai cara menggunakan fitur yang tersedia dalam sistem, seperti mesin ATM ini. Fungsi ini menampilkan informasi bantuan dalam format yang rapi dan terorganisir. Prosesnya dimulai dengan mencetak header berupa garis pemisah dan judul help, sebagai penanda bahwa bagian ini berisi panduan. Selanjutnya, daftar bernomor disajikan untuk menjelaskan kegunaan masing-masing menu. Yang pertama ada menu pertama yaitu digunakan untuk mengecek saldo. Menu kedua yaitu digunakan untuk menambahkan saldo.
Menu ketiga digunakan untuk melakukan penarikan. Menu keempat digunakan untuk melihat riwayat transaksi. Menu keenam digunakan untuk keluar dari sistem. Menu ketujuh yaitu untuk mencantumkan informasi penting seperti aturan saldo minimum sebesar 50.000 setelah penarikan. Menu kedelapan yaitu tercantum nomor kontak yang dapat dihubungi jika ada masalah dengan mesin. Fungsi ini diakhiri dengan garis pemisah, yaitu untuk memastikan tampilan tetap terstruktur dan mudah dibaca. Dengan demikian, fungsi tampilan help memudahkan pengguna memahami fitur-fitur sistem, sekaligus mengurangi potensi kebingungan. Selanjutnya, case 6. Case 6 ini berfungsi untuk memberhentikan compiling dari program ini. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, tadi adalah penjelasan mengenai program tersebut dari kami kelompok 1. Sekarang mari kita lihat seperti apa program ini jika di-compile dan apa saja fitur yang tertera setelah kami jelaskan tadi gitu. Di sini seperti tadi yang saya jelaskan, kita disuruh memasukkan user. Saya ambil user dari nama saya sendiri, bisa juga dari nama kedua rekan saya atau user apapun yang ditetapkan pada program ini. Passwordnya yaitu 1, 2, dan 3. Dan akan muncul ke 6 menu seperti pada gambar ini. Kita mulai dari menu pertama yaitu mengecek saldo. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saldo awal yang ditetapkan oleh kami pada program ini adalah Rp50.000. Kita pilih menu 2 untuk kembali ke menu utama. Lalu kita lihat menu kedua yaitu simpan uang. Di sini misal saya ingin menyimpan uang sebanyak 75.000. Yang tadinya saldo awal itu 50.000, setelah kita tambah 75.000, saldonya akan menjadi 125.000. Kita kembali ke menu utama. Kita masuk ke menu selanjutnya yaitu simpan uang. Maaf, ambil uang. Di sini saya akan mengambil uang sebanyak 25.000. Dan saldo yang tersisa pada akun ATM ini adalah Rp100.000. Bagaimana kalau kita coba ambil uang dengan nominal sisa uang pada ATM kita kurang dari 50.000? Kita masuk lagi ke menu pilihan 3. Karena saldo yang tersisa adalah 100.000, misal ingin saya ambil saldo di 70.000. Akan keluar pemberitahuan saldo minimal setelah pengambilan harus Rp50.000, karena setelah dikurang 70.000 ini saldo yang tersisa hanya sebanyak Rp30.000 dan tidak bisa dilanjutkan. Kita kembali ke menu utama. Mari kita lihat histori pengambilan dan pemasukan uang. Ini adalah histori pengambilan pemasukan uang kita. Baik, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya ada menu kelima yaitu bantuan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, ini adalah penjelasan tentang semua menu yang ada pada program ini. Dan yang terakhir adalah menu keluar. Jika kita menekan menu ke-6 yaitu menu untuk keluar, program ini akan terhenti dan proses compiling selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang program yang sudah dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1, yaitu program tentang mesin ATM sederhana. Eh, Mari kita tutup program ini. Kami ucapkan mohon maaf bila banyak kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, karena kami semua masih dalam tahap pembelajaran.
saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,